Visi dan misi SMK Negeri 9 Samarinda. Visi menjadi pusat pendidikan dan pelatihan yang unggul, lulusannya terampil dan bertakwa. Misi menyelenggarakan pendidikan dengan pelatihan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan dunia usaha. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang mengapresiasikan lingkungan dan intak. SMK Negeri 9 Samarinda memiliki 4 kompetensi keahlian. Yang pertama adalah agribisnis perikanan air tawar. Yang kedua, agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Yang ketiga adalah agribisnis ternak unggas. Dan yang keempat adalah bisnis nadaring dan pemasaran. SMK Negeri 9 Samarinda memiliki jumlah guru dan tenaga kependidikan sebanyak 58 orang dan mempunyai jumlah siswa sebanyak 803 orang. SMK Negeri 9 Samarinda memiliki potensi yang sangat besar untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul sebagai kota penyangga ibu kota negara. Berdiri di atas lahan yang terdiri menjadi 2 kampus. Kampus 1 terletak di Jalan Piano nomor 33 dengan luas lahan 3.190 meter persegi. Dan kampus 2 terletak di Jalan Poros Samarinda Bontang, Raya Rimbawan kilometer 2 nomor 55 Tanah Merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ustaz Muhammad Ridwan, yang kami hormati PLT Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Samarinda, Ibu Mira Sartika SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha. Yang kami hormati Bapak Ibu BPL Tinggi PGRI Kalimantan Timur, serta teman-teman yang kami sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, junjungan kita, suri teladan umat manusia yang membawa risalah Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang kami muliakan, izinkanlah saya Muhammad Irfandi dan saya Ayah Putri Wijaya membacakan susunan acara pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, sambutan oleh PLT Kepala Sekolah atau yang mewakili. Acara yang keempat, Mau'idah Hasanah atau Hikmah Maulid. Acara kelima, doa penutup. Acara keenam, penutup. Acara keenam ialah penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Saudari Ade Septiani Meta dan Anggi Kirana Ruslan. Kepada Saudari Ade dan Anggi kami persilahkan.
Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zaraq. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminkum man qada nahbahu wa minkum man yantazir wa minhum man yantadiru wa ma baddalu tabdila liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqin wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik baginya, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang kemudian itu makin menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang yang benar itu dan kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia menghendaki atau menerima taubat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambahkan keberkahan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kita pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya sambutan sekaligus membuka acara secara resmi akan disampaikan oleh Ibu Mira Satika SPD MPD selaku PLT Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Samarinda. Kepada beliau kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat sehat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa hadir ke Masjid Al-Kautsar dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dan tidak lupa kita haturkan kepada sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita di akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang terhormat kepada penceramah kita yaitu Ustadz Muhammad Ridwan. Terima kasih Ustadz berkenan hadir pada kegiatan kami pada pagi hari ini. Kemudian Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Ketua Program, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Staf Tata Usaha, Bapak Ibu mahasiswa IKIP PGRI, kemudian adik-adikku, kepada anak-anakku sekalian, ya, dari tim Hapsi, terima kasih yang luar biasa latihan dari hari Senin kemarin, nak ya, terima kasih. Mohon maaf kebiasaan. Baik, terima kasih. Kemudian yang bertugas pada pagi hari ini ucapkan terima kasih yang mengaji, yang kemudian menjadi syarat tilawah, kemudian MC pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa membantu kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Judi, terima kasih Bu Ponco, luar biasa, terima kasih. Dan bidang keagamaan, terima kasih. Anak-anakku sekalian, hikmah atau kita memperingati Maulid ini bukan baru kali ini saja, tetapi setiap tahun kita memperingati. Apa makna yang terkandung dari Maulid? Ya anak-anakku sekalian, bukan hanya sekedar seremonial, tetapi kita mengambil hikmah dari setiap kegiatan atau perjalanan dari kisah Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, dari Ibu SD, Ibu selalu mengenang yang seperti ini. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul, diberi nama Muhammad. Siti Aminah ibunya, Abdullah nama bapaknya, Islam nama agamanya, Madinah tempat hijrahnya,
Itu luar biasa. Dari ibu kecil sampai sekarang ibu akan teringat seperti itu. Oh, berarti Nabi kita dari kecil itu seperti apa? Siapa nama ayahnya? Beliau kapan lahirnya? Yaitu 12 Rabiul pada tahun apa? Tahun Gajah, yaitu 571 Masehi. Apakah beliau pada saat lahir sudah masih ada ayahnya? Tidak ada. Tetapi beliau luar biasa, ya, luar biasa beliau ini ya, menggembalakan domba ya. Beliau bekerja dari usia yang masih anak-anak. Kemudian beliau diangkat menjadi Rasulullah pada usia berapa? 40 tahun ya. Jadi perjalanan itu kita ambil kisah dari beliau dari kecil, kemudian beliau sampai usia berapa, sampai usia ini ada hikmah-hikmah yang terkandung ya. Jadi anak-anakku sekalian, ibu harapkan untuk kegiatan pada Maulid kali ini tolong dengarkan ya dari penceramah kita, ambil hikmah dari semua itu. Paham? Ibu tadi minta tolong dibuat resumnya, nanti kalian kumpulkan ya dengan guru agamanya masing-masing. Baik, tidak berpanjang lebar, ibu harap bismillah untuk kegiatan pada pagi hari ini. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan. Dengarkan dengan seksama, jangan asik dengan gadgetnya, jangan asik dengan HP-nya, karena HP kalian 24 jam bisa pakai, tetapi di sini kurang lebih hanya 2 jam kalian ada di Masjid Al-Kausar. Paham anak-anakku sekalian? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Mira Sartika SPDP yang telah pada sambutan yang telah disampaikan. Hadirin sekalian, tibalah kita pada acara inti, yaitu Mau'idah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Muharram Ustaz Muhammad Ridwan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadirin yang Allah hormati, Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Samarinda, Masya Ibu Mira Sartika. Insyaallah masih muda ya ibunya, cantik gak ibunya? Baik gak ibunya? Ya, berani bilang baik ya, Kepala Sekolah. Dan yang menghormati Wakil Kepala Sekolah dan guru-guru ya, beserta jajaran-jajaran staf lainnya, dan para syarif-syarifah, ustaz-ustazah, tokoh masyarakat, dan panitia acara, dan para siswa-siswi SMK Negeri 9 Samarinda. Masya Allah ya, yang mana ulun kada bisa menyebutkan nama bubuhan pian satu persatu ya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada antum-antum semuanya. Ini paham nggak pakai bahasa Banjar? Pakai bahasa Banjar paham nggak? Ya, jadi acara ini ya, kalau tanpa bubuhan pian sebenarnya ini bagaikan wifi tanpa password. Apa wifi tanpa password? Yang ada gunanya ya,
Nah, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya begitu juga ya. Walaupun acara ini ya kencang donaturnya ya, mewah acaranya ya. Bahkan yang berceramah dikasih 1 M ya. Ya kencang sinyalnya tadi, tapi yang hadir enggak ada. Ayo, apa gunanya? Apa gunanya? Tidak ada. Nah, begitu juga acara ini kalau kita tidak hadir baik dengan zahir ataupun batin, maka tidak akan dapat faedah, maka sia-sia acara ini. Paham? Ya, alhamdulillah kita sekarang sudah hadir secara zahir ya. Tinggal batinnya lagi yang kita hadirkan. Bagaimana menghadirkan batin? Alhamdulillah kita hadir semuanya di sini, duduk di sini di dalam masjid, tapi hati kita sudahkah hadir di dalam acara ini ya? Salah satunya ya tadi memperhatikan, menyimak ya apa manfaat daripada acara Maulid Nabi Muhammad SAW ini ya. Tentunya itu tidak bisa kita ambil faedah, kita pahami kalau kita sambil main HP ya, sambil ya asik sendiri ngobrol sama teman-temannya ya. Nah, itu namanya tidak hadir dalam hati, tidak hadir secara batin. Nah, itu ya. Alhamdulillah kita semuanya hadir di sini. Mudah-mudahan yang hadir di sini disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya dalam taat beribadah, luas rezeki lagi halal, dikabulkan semua hajatnya dunia maupun akhirat, dikumpulkan di dalam surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal. Sekarang ini banyak orang yang memberi contoh, tapi sedikit yang menjadi contoh ya. Banyak di luar sana orang yang memberi contoh. Ayo mari kita salat, ayo mari kita bersedekah, mari kita beribadah ya. Banyak, tapi sedikit orang yang menjadi contoh. Orang yang menjadi contoh tadi orang yang rajin sholat ya, orang yang rajin sedekah. Nah, itu yang menjadi contoh. Beda sama yang orang hanya memberi contoh aja. Ayo silakan beliau sholat, marilah banyak-banyak beribadah. Nah, itu orang yang memberi contoh. Memang memberi contoh mudah, menjadi contoh susah ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kita semua seorang rasul. Siapa namanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri teladan kita, contoh yang sempurna bagi kita ya. Dan beliau juga manusia sama seperti kita, tapi bukan manusia seperti dia biasa pada umumnya ya. Jadi enak kalau kita mencontoh manusia seperti beliau. Coba seandainya kita disuruh mencontoh hewan, bagaimana? Ayo, kita disuruh mencontoh hewan. Hewan makan tanpa tangan, tanpa kaki. Ayo, siapa yang bisa mencontohkan makannya seperti kambing? Ada yang bisa? Hah? Ya, kambing makan tanpa tangan, tanpa kaki. Ayo, kalau kita seandainya disuruh mencontoh hewan, ya. Terus kambing takut sama air, ya, api. Semua hewan takut sama api, ya. Takut sama air. Jadi selama hidupnya kambing nggak pernah mandi. Siapa di sini yang belum mandi? Siapa yang belum mandi di sini yang belum mandi? Yang belum mandi berarti sapi ya, sapi. Ya, ingatin ya, susah nggak mencontoh hewan? Susah. Seandainya lagi
Bagaimana kita terbangnya? Hah? Bisa nggak terbang? Nggak bisa. Lagian juga pakai celana dalam dulu di luar ya. Coba kita bayangkan, nggak semuanya pakaian dalam dikeluarkan, pakaian luar dikedalamkan. Ayo, nah, itu seandainya kalau kita disuruh mencontoh sebuah contoh lagi seandainya kalau kita disuruh mencontoh jin ataupun iblis, ya, bukan yang lagi viral sekarang ya, bukan yang lagi viral sekarang ada video AI kan, AI ya, Hah? Ya itu ada video itu. Jadi para iblis ini sungkem ya, sujud sama manusia yang zalim. Ada videonya, pernah lihat? Ada pernah lihat? Ya, jadi iblis semuanya para jin itu sujud kepada manusia yang zalim ya. Ada yang komen, oh baru sadar ya, ternyata iblis itu tidak mau sujud ketika sama Nabi Adam, dan sekarang mau sujud sama manusia yang zalim. Kenapa? Karena dulu ya Nabi Adam masih ya bersih lah ya, masih bagus. Sekarang alhamdulillah ya, banyak manusia yang zalim, bahkan lebih zalim daripada iblis ya. Alhamdulillah ya, banyak di luar sana. Kalau di sini nggak ada, insyaallah ya. Bahkan ada yang bikin video dia wafat dan terus bangun dari wafatnya, ternyata tiba-tiba sudah masuk surga ya. Padahal di masa hidupnya sering bolos ya, masa hidupnya sering tidak kerjakan PR ya, di masa hidupnya ya sering melawan sama guru. Nah ya, itu yang paling kencang teriaknya ya, yang paling kencang teriaknya itu ya. Pokoknya hidupnya ngesalin lah selama hidupnya, tiba-tiba bangun dari wafatnya masuk surga ya. Kenapa masuk surga? Sudah masuk surga, alhamdulillah ya Allah, masuk surga ya. Ternyata di situ tulisannya masuk surga jalur dizolimi ya. Kita sekarang zaman ini yang tidak terasa kita itu termasuk orang-orang yang dizolimi ya, sama atasan-atasan kita yang zolim ya. Tapi kalau atasan-atasan kita yang baik ya itu tidak ya. Ini sama atasan-atasan kita yang zolim. Jadi kita tidak terasa selama hidup kita di zaman ini termasuk orang yang dizolimi ya. Nah, susah ya mencontoh jin dan iblis. Dan seandainya lagi kita disuruh mencontoh malaikat, kita tahu malaikat tidak makan dan minum ya. Malaikat tidak makan dan minum ya. Malaikat itu tidak ada jenis kelaminnya, baik laki-laki ataupun perempuan. Malaikat tidak punya nafsu ya. Jadi tidak ada ya, tidak ada nikah sesama malaikat, tidak ada ya, tidak ada nafsunya. Jadi kesehariannya beribadah terus ya, taat kepada Allah. Susah enggak? Kita tidak makan dan minum ya, tidak ada nafsunya kita ya sesama kawan jenis. Susah enggak? Susah. Alhamdulillah kita disuruh mencontoh manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi kita bisa mengikut Nabi Muhammad, baik dengan cara makannya bagaimana, cara makan Nabi Muhammad dengan tangan kanan. Terus banyak dari kita itu lihat masih orang itu makan dengan tangan kanan tapi belum mengamalkan sunnah. Apa itu sunnahnya? Yaitu makan cemilan seperti kurma atau apapun itu dengan 3 jari. Coba jujur sekarang. Kita sekarang ya makan cemilan seperti ciki atau goreng-gorengan pakai tangan 3 jari atau 2 jari? 3 jari atau 2 jari? Nah, ya kan? Nah, itu sudah lepas dari sunnahnya Rasulullah. Makan pakai 3 jari. Ya, cemilan apapun pakai 3 jari. Nah, jadi selama kita makan 1 suap, 2 suap tidak terasa, itu pahala mengalir terus ya.
Masya Allah ya. Jadi kalau makan dengan sunnah Rasulullah SAW dengan tiga jari dan masih banyak lagi yang lainnya ya, yang kita patut contoh kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita tadi sudah mencontoh Nabi Muhammad yang beliau adalah manusia, tapi bukan manusia seperti dia, bukan seperti manusia biasa ya. Basyarana kal basyar ya. Beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Paham nggak? Paham? Mana buktinya Nabi Muhammad itu bukan seperti manusia biasa? Mana buktinya? Buktinya Nabi Muhammad ketika lahir di dunia ini ya sudah dalam keadaan bersih tanpa cairan apapun itu ya. Bersih tanpa cairan apapun itu, baik darah ataupun air ketuban dan lain-lainnya bersih, seakan-akan baru selesai dimandikan, baru lahir sudah bersih tanpa cairan apapun. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu harum, padahal di zaman itu tidak ada orang yang buang parfum. Sudah harum, Masya Allah ya. Itu Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad ketika dilahirkan di dunia ya, beliau sudah bersih daripada ari-ari pusat ya, tali pusat. Pernah lihat tali pusat? Pernah? Nah, insya Allah kita semuanya terlahir dengan tali pusat. Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad tidak terlahir dengan tali pusat, bersih ya. Bahkan Nabi Muhammad sudah disunat dari kecil, sudah tersunat. Masya Allah. Jangankan kita ya, jangankan baru lahir, sampai sekarang ada yang belum sunat nih. Ada yang belum sunat? Siapa yang belum sunat nih? Ada? Catat namanya dulu yang belum sunat ya. Catat namanya yang belum sunat ya. Nanti datang ke kakak ya, datang ke kakak. Yang mau sunat 2 kali bisa juga ya. Nabi Muhammad sudah dalam keadaan bersunat mulai lahir, bayangkan. Ya Allah, Masya Allah. Bukan seperti manusia biasa. Bahkan Nabi Muhammad sudah bercelak. Tahu celak? Tahu? Lahir dalam keadaan bercelak. Tahu celak? Kalau kita bilang shadow ya, shadow yang hitam-hitam di mata, shadow ya, pokoknya itulah ya, hitam-hitam yang di mata ya, itu. Nah, tapi bukan semua mata dihitami ya, kayak siapa, kayak limbun kan, bukan ya, siapa bercelak aja celak. Nah itu, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan bercelak. Jadi banyak kemuliaan keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan sujud. Bayangkan ya, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sujud Allah ya. Dan masih banyak lagi kemuliaan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum lahir Nabi Muhammad SAW, ayahandanya siapa namanya? Ayahanda Nabi Muhammad siapa namanya? Abdullah. Ya. Abdullah itu orang yang paling tampan di zamannya. Ya. Abdullah itu orang yang paling tampan di zamannya. Bahkan ada sebagian ulama yang meriwayatkan ketika Abdullah nikah sama Siti Aminah, ya, banyak perempuan-perempuan yang jatuh sakit, ya, bahkan tergila-gila lah ya. Nah itu banyak ya, banyak yang kecewa ya. Nah itu ada sebagian riwayat ulama yang meneliti yang menceritakan itu. Nah, jadi banyak keistimewaan ayahandanya Nabi Muhammad SAW ya. Dan suatu itu Abdullah terkenal dengan cahaya yang berseri-seri
ya. Cahaya di wajahnya siapa? Ayahandanya Nabi Muhammad. Ketika menikah dengan Siti Aminah, cahaya tadi meredup. Ya, nah ini bukti bahwa di dalam diri Abdullah ya terdapat nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah pindah cahaya tadi itu ke Siti Aminah, lalu banyak ya keutamaan keistimewaan yang Allah berikan kepada Siti Aminah. Siapa nama ibundanya Nabi Muhammad? Siapa nama ibundanya Nabi Muhammad? Siti Aminah. Ya, diceritakan dalam riwayat Siti Aminah sebelum mengandung Nabi Muhammad, beliau itu melihat cahaya bagaikan bulan purnama. Pernah melihat cahaya bulan purnama? Nah, cahaya tadi tiba-tiba datang ke pangkuan Siti Aminah. Ayo, menunjukkan apa itu? Dan bahkan di dalam tidurnya Siti Aminah dapat bisikan, wahai Aminah, engkau akan mengandung seorang pemimpin umat ini, ya, yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan Siti Aminah pernah melihat ya cahaya yang keluar daripada perutnya Siti Aminah itu menerangi negeri Syam. Nah, itu bukti ya, bukti kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah berikan kepada beliau. Masya Allah. Nah, jadi ya bukan hanya kenikmatan, bukan hanya anugerah yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, bahkan ujian-ujian yang berat Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ujiannya? Ya, ketika 2 bulan di kandungan wafat ayahnya Nabi Muhammad SAW yaitu Abdullah. Bayangkan mulai kecil umur 2 bulan di kandungan masih wafat ayahnya. Siapa di sini yang masih kecil sudah ditinggalkan orang tuanya? Ya, sedih nggak? Profesor, sedih. Tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua. Bayangkan Nabi Muhammad umur 2 bulan di kandungan sudah ditinggalkan orang tua. Ya, satu. Setelah lahir di dunia umur 6 tahun, umur berapa? Umur Nabi Muhammad? 6 tahun. 6 tahun ditinggalkan oleh ibundanya Nabi Muhammad, siapa? Siti Aminah. Ayo, mulai 6 tahun sudah yatim piatu. Makanya pantas Nabi Muhammad SAW sangat kasih sayang kepada yatim piatu. Ya, kenapa? Karena beliau merasakan semuanya itu ya. Nah, seandainya Nabi Muhammad ini tidak yatim piatu, kemungkinan ya anak yatim piatu itu kasihan. Ya, tidak ada panutannya, ya, tidak ada suri tauladannya, ya. Memang enak orang sabar ya, dia ditinggal orang tua, enak ngomong ya, karena yang bilang itu tidak ditinggalkan orang tua. Coba kalau yang ngomong tadi yang sabar tadi itu sama merasakan bagaimana rasa sakitnya, rasa pedihnya ditinggalkan sama orang tua. Nah, jadi kita masuk akal, ya. Nah, begitulah Allah mengatur sesempurna mungkin kepada Nabi Muhammad SAW ya. Jadi Nabi Muhammad pun yatim piatu. Jadi pantas lah ya. Nah itu. Nah terus banyak lagi kejadian-kejadian yang Allah timpakan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika apa? Ketika umur 8 tahun. Umur berapa? 8 tahun. Wafat siapa? Kakeknya. Siapa namanya? Abdul Muthalib. Awas, jangan sampai terbalik. Abu Thalib sama Abdul Muthalib berbeda. Ini Abdul Muthalib, kakek daripada Nabi Muhammad SAW yang menjaga Nabi Muhammad sejak kecil. Nah, setelah itu wafat kakeknya umur 8 tahun dan banyak kejadian
yang mana 1 tahun ini membuat Nabi Muhammad SAW itu sangat sedih. Tahun apa namanya? Tahun apa? Ya, tahun kesedihan ya. Nah, ketika itu kebetulan di tahun itu wafat pamannya Nabi Muhammad dan istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama pamannya Nabi Muhammad? Abu Thalib. Siapa nama istrinya Nabi Muhammad? Siti Khadijah. Wafat di dalam tahun itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih di tahun itu ya. Bahkan saking sedihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah yang langsung memberi hiburan kepada Nabi Muhammad. Apa hiburannya itu? Nah, apa hiburannya? Ya, Isra Mi'raj ya, hiburannya Isra Mi'raj, jalan-jalan, bertamasya ya, bersurga, neraka dan lainnya sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah merayakan Isra Mi'raj. Ya, nanti kita insyaallah bertemu lagi ya. Ya, insyaallah ya. Kisah Isra Mi'raj itu luar biasa ya. Banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil dalam kejadian Isra dan Mi'raj ya. Dan masih banyak lagi lainnya yang mana Allah timpakan ya ujian berat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya anugerah, bukan hanya kenikmatan, bukan hanya kemuliaan, bahkan ujian pun ditimpakan kepada Nabi Muhammad. Ya, dan bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya mendapatkan cacian, ya, celaan, hinaan, ya terhadap kaumnya sendiri, ya. Nah, jadi Masya Allah ya, Nabi Muhammad SAW itu menjadi suri teladan kita, contoh yang sempurna bagi kita ya. Siapa saja bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ayo, baik dari kalangan orang yang miskin atau orang yang kaya, semuanya bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah menjadi apa? Nabi Muhammad pernah merasakan rasanya kemiskinan, pernah ya. Di ketika apa? Di ketika Nabi Muhammad SAW suatu hari Nabi Muhammad kelaparan ya. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad saat kelaparan? Nah, makan yang banyak supaya tidak lapar lagi. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad ketika kelaparan? Nah, beliau mengambil batu lalu diganjal di perut. Padahal beliau pemimpin. Adakah pemimpin yang sekarang seperti itu? Adakah pemimpin yang sekarang ketika kelaparan mengambil batu mengganjal perutnya? Adakah? Ada? Kemungkinan ada, tapi kita tidak tahu. Ya, begitu Nabi Muhammad pernah merasakan rasanya kemiskinan. Terus Nabi Muhammad orang yang paling terkaya sedunia. Apa buktinya? Ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, Jibril turun. Wahai Muhammad, hendakkah engkau gunung Uhud itu aku jadikan emas? Ayo, gunung Uhud jadi emas ya. Oh, bisa jadi akhir emas ya Nabi Muhammad tuh kalau seandainya diiyakan Nabi Muhammad. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Tidak. Aku cukup lapar sehari, kenyang sehari. Lapar sehari, kenyang sehari. Lapar sehari, kenyang sehari. Jadi ketika aku lapar, aku mengingat Allah. Aku bersyukur kepada Allah ya. Aku memohon kepada Allah ketika lapar, aku memohon kepada Allah. Ketika kenyang aku bersyukur kepada Allah. Ayo, adakah pemimpin sekarang seperti itu? Ya, luar biasa ya. Dari kalangan miskin bisa mencatat Nabi Muhammad. Pas waktu kemiskinan kita contoh bagaimana Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad waktu kemiskinan begini. Waktu kaya raya bisa mencatat Nabi Muhammad ya. Yaitu dengan qanaah, dengan cukup, jangan rakus ya. Nah,
ketika senang. Sudah saya beri apa, saya ulun ceritakan di belakang tadi ya, banyak anugerah keistimewaan yang diberikan ke Nabi Muhammad SAW. Ketika sedih ya, sama ketika sedih tadi sudah ulun ceritakan sebelumnya ya, yaitu mulai kecil sudah ditinggalkan orang tuanya ya, sampai ada 1 tahun yang mana itu membuat Rasulullah SAW sangat sedih. Banyak ya, jadi kalangan orang yang baik senang ataupun sedih bisa mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada suatu kisah ya, di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang perempuan tadi itu ya selalu menghadangi Rasulullah di jalan yang mana Rasulullah SAW itu sering lewat ya. Jadi Nabi Muhammad sering betul lewat jalan situ ya, jadi istiqomah lewat jalan situ. Seorang perempuan tadi menjaga jalannya Rasulullah. Apa yang dilakukan perempuan tadi? Bukan bersolawat, bukan kebaikan, tapi meludahi jalannya Rasulullah. Ayo, ketika Rasulullah jalan satu tempat, perempuan itu sudah menghadap, ya, ya, diludahi jalan Rasulullah. Kalau kita jalan, terus tiba-tiba ada orang di depan yang meludahi kita, bagaimana sifat kita? Oh, jangan 1 kali 2 kali langsung ya. Nah itu kita, tapi jangan. Contoh Rasulullah dihina, beliau tidak menghiraukan, tetap jalan situ, bahkan beliau dengan senyuman, ya, dengan senyuman Rasulullah. Setiap lewat diludahi, ya, setiap lewat diludahi. Akhirnya suatu hari perempuan yang sering meludahi tadi itu tidak ada lagi. Kemana perempuannya? Sakit ya, jatuh sakit. Apa yang dilakukan Rasulullah terhadap perempuan yang sering menghina Rasulullah? Apa? Ya, datang ke rumahnya, menjenguk perempuan yang sakit tadi itu dan membawakan hidangan. Ayo, Rasulullah Nabi Muhammad SAW, adakah yang seperti ini di kalangan kita? Adakah yang bisa meniru Rasulullah seperti ini? Insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa kalau kita berusaha. Ya, jadi dibawakan Rasulullah hidangan kepada orang yang sakit tadi yang sering menghina Rasulullah SAW. Ya, akhirnya apa? Akhirnya perempuan tadi bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana mulianya akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Bahkan ada suatu kisah lagi. Ini hanya sebagian kecil ya. Hanya sebagian kecil daripada kisah-kisah akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah lagi yang mana di waktu itu ada seorang kakek-kakek tua buta lagi. Kakek-kakek tua buta ya. Jadi keseharian kakek-kakek tua buta tadi itu ya, kesehariannya itu diurusin, baik dengan makannya maupun mandi, pakaiannya dan lain-lain, semuanya diurusin ya. Terus kakek-kakek tua tadi itu selama orang mengurusin beliau, siapa aja itu yang mengurusin beliau, selalu ya, kakek tua tadi selalu menghina Rasulullah ya, selalu menghina Rasulullah. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu jahat, Muhammad itu ini itu, pokoknya selalu menghina Rasulullah kakek-kakek tua itu. Ketika suatu saat sahabatnya Rasulullah, siapa yang paling tegas? Siapa sahabatnya Rasulullah yang paling tegas? Yang paling kekal badannya? Sayyidina Umar ya, radhiyallahu anhu. Siapa namanya Umar di sini? Lihat kalau namanya Umar rata-rata gagah barangnya.
mencoba untuk mengurusi kakek-kakek tua tadi. Jadi Sayyidina Umar tadi itu menyuapi makanan kakek tadi ya, sambil menyuapi sambil mengunyahkan, karena kakek tua tadi tidak ada giginya, ongkong ya, jadi tak bisa ngunyah, jadi dikunyahkan dulu, dikunyahkan baru disuapi. Ketika menyuapi kakek-kakek tua tadi, apa yang keluar daripada kakek-kakek tua tadi? Hinaan kepada Rasulullah SAW. Oh, kita kenal Sayyidina Umar, orangnya tegas ya. Oh, tegas, kuat. Ketika keluar hinaan daripada kakek-kakek tua tadi, apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Ya. Oh, Sayyidina Umar merah mukanya ya, menahan tangannya ini supaya tidak memukul kakek-kakek tua tadi. Ya. Oh, apa Rasulullah dihinanya ya? Kakek-kakek tua tadi menghina Rasulullah, padahal sudah disuapi, sudah dimakani ya. Nah, ketika itu kakek tua tadi menanyakan kepada Sayyidina Umar, wahai anak muda, ya, siapakah gerangan engkau ini? Kata Sayyidina Umar, aku Umar, ya, aku Sayyidina Umar, ya, aku Umar, ya. Oh, mana orang yang sering menyuapi aku? Mana orang yang sering mengurusi aku ya? Suapannya tidak lembut seperti dia, ya, kunyahannya tidak halus seperti dia. Mana orang yang sering menyuapi aku? Kata-kata kakek tua tadi. Kata Sayyidina Umar, ketahuilah kakek tua, ketahuilah yang sering mengurus engkau, yang sering menyuapi engkau itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo bayangkan, bisakah kita meniru beliau? Hari-hari kita nyuapi ya, hari-hari kita nyuapi, kita gunakan, kita urusi orang tadi, tapi balasannya apa? Balasannya cacian maki ya, caci makian, balasan caci makian. Tapi Nabi Muhammad tetap mengurusi kakek-kakek tua tadi. Ayo, luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Luar biasa. Dan Nabi Muhammad, kita balik lagi, Nabi Muhammad juga contoh ya, bisa diambil contoh kepada orang yang sehat, orang yang sakit. Bagaimana kalau kita sehat? Oh, contoh Rasulullah. Bagaimana kita sakit? Oh, contoh Rasulullah, contoh Nabi Muhammad ya. Bagaimana ceritanya ketika Nabi Muhammad sedang sakit? Nabi Muhammad SAW itu sedang sakit parah. Nabi Muhammad ketika sakit parah, Abdullah bin Mas'ud mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Wahai Rasulullah, pian ini pinanya kering berat ya, sakit parah ya. Ya Allah, Rasulullah SAW ketika itu sakit parah. Apa jawaban Rasulullah? Qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Ya. Benar wahai Abdullah, benar. Nah, benar Rasulullah, aku sedang sakit parah. Benar wahai Abdullah, aku sedang sakit parah. Ya. Dan ketahuilah, sakitku ini ya, sakitku ini sama seperti sakit parah antara dua orang daripada kalian. Artinya Rasulullah SAW merasakan 2 kali lebih sakit daripada sakit kita seperti biasa, seperti yang parah-parah ya. Jadi Rasulullah SAW itu 2 kali lebih sakit daripada sakit kita. Ayo bayangkan ya. Dan akhirnya ya, Rasulullah SAW mengeluarkan sebuah hadis yang mana ini pahala atau ganjaran orang yang sakit itu mendapatkan ganjaran ampunan dosa-dosanya. Ya, walaupun hanya tercucuk duri, walau tercucuk duri sedikit itu sudah diampuni sebagian dosanya. Bagaimana kalau kita sakit seluruh badan? Kepala sakit, tangan sakit, kaki tak sakit, perut sakit, bagaimana?
Oh, luar biasa ganjarannya ya. Nah itu, tapi syaratnya harus sabar, ya, harus ikhlas, ya, dengan apa yang sudah Allah timpakan kepada kita. Memang mudah ya dia, mudah menyampaikan, memberi contoh mudah, menjadi contoh dan akhirnya sampailah pada waktu akhir hayatnya Rasulullah SAW. Apa? Ketika Rasulullah SAW pada akhir hayatnya, beliau membaca ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana ayat-ayat suci Al-Quran tadi itu tentang doa-doa Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Ya, Rabbi adlana katsira minan nas, inna adlana katsira minan nas. Wahai Allah, kata Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran tadi, wahai Allah, mereka orang-orang tersesat kaumku itu gara-gara patung ya Allah. Seakan-akan Nabi Ibrahim itu membelakan umatnya. Nabi Isa pun berdoa, "Tu'adzibhum fa innahum ibadu." Ya. Dan Nabi Isa pun berdoa sedemikian itu, ya Allah, jika Engkau ingin mengazab mereka kaumku, mereka itu hamba-Mu juga ya Allah. Nah, seakan-akan Nabi Isa tadi membela umatnya. Langsung Rasulullah SAW langsung terberetek hatinya mengingat umatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah SAW mengangkatkan tangannya sambil berinangan air mata. Apa yang didoakan Rasulullah? Apa yang telah keluar, doa-doa yang keluar daripada mulutnya Rasulullah, daripada lisannya Rasulullah? Allahumma ummati, ummati ya Allah. Rasulullah berdoa sampai menangis, mendoakan umatnya, bukan mendoakan untuk dirinya, bukan mendoakan untuk keluarganya, bukan mendoakan untuk sahabat-sahabatnya, tapi umatnya. Ya Allah, umatku, ya Allah, umatku, ya Allah. Ketika itu Allah mendengar doanya Nabi Muhammad, menyuruh Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Jibril, ya Muhammad, datangilah Nabi Muhammad. Apa katakan yang membuat dia menangis? Lalu Jibril menanyakan dan Nabi Muhammad menjawab, ya Jibril, aku khawatir kepada umatku. Aku khawatir kepada umatku ya Jibril. Bagaimana umatku ketika 100 tahun kemudian atau 1000 tahun kemudian sampai sekarang ini? Bagaimana umatku ya Jibril? Karena Nabi terdahulu sudah memberikan syafaat kepada umat-umat, tapi tidak bisa. Bagaimana umatku ya Jibril? Lalu Jibril menyampaikan pesan kepada Allah, dan Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Jibril, kabarkan kepada Nabi Muhammad, jangan sampai dia bersedih, bikin dia gembira. Apa kabar gembiranya? Bahwa umatnya Rasulullah akan selamat di akhirat nanti. Ya, ini kabar gembira bagi kita umat Nabi Muhammad. Kita umatnya Nabi Muhammad itu pasti masuk surga. Alhamdulillah. Berkat siapa? Berkat jasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantaskah kita sekarang ini mengaku-ngaku umat Nabi Muhammad? Pantaskah kita sekarang ini mengaku-ngaku umat Nabi Muhammad? Apa yang sudah kita lakukan kepada Nabi Muhammad? Apa yang sudah kita lakukan kepada Nabi Muhammad? Pantaskah kita mengaku-ngaku Nabi Muhammad, mengaku-ngaku umatnya Nabi Muhammad? Sedangkan kita lalai daripada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, kita lalai daripada ajaran-ajaran Nabi Muhammad, bahkan kita berani meninggalkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Pantaskah kita mengaku umatnya Nabi Muhammad? Pantaskah? Maka yang terpenting kita amalkan apa yang telah diwasiatkan Nabi Muhammad. As-salata wa amakka aimanku. Jagalah salat kalian wahai umatku. Jagalah salat kalian wahai umatku, dan jagalah kewajiban-kewajiban di antara kalian. Di antara kita ya, salah satunya orang tua, anak, istri dan lain-lainnya. Maka jagalah yang demikian itu. Dan karena sudah ada kabar dari panitia, katanya sudah habis waktunya ya. Padahal masih banyak lagi ya, masih banyak lagi faedah-faedah yang insya Allah yang belum tersampaikan ya. Dan ini hanya sebagian kecil daripada kisah-kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kedepannya kita akan bertemu lagi, amin. Insya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan
berkat kita berkumpul di sini merayakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW, kita diampuni semua dosa-dosa kita, diselamatkan badan kita, dipanjangkan umur kita dalam taat beribadah, meluaskan rezeki kita lagi halal, dikabulkan doa-doa kita dunia maupun di akhirat, dan kita dikumpulkan dalam surga sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya ini yang bisa ulun sampaikan kepada kalian semua. Kurang lebihnya ulun minta ridha minta halal, dan ulun akui ulun banyak masih kekurangan dari segi ilmu dan segi akhlak ataupun adab. Jadi ulun banyak minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau atas nasihat yang penuh hikmah. Semoga kita semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, marilah kita menundukkan hati dan kepala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara ini membawa berkah. Doa akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Ridwan. Pada beliau kami persilakan. على الهديات وعلى كل من يسمع وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واغفر عني يا كريم واغفر عني يا رحمن واغفر عني يا رحيم واغفر عني يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا من لا يحتاج إلى بيان وتفسير حاجاتنا كثير يا الله، حاجاتنا كثير يا الله، حاجاتنا كثير يا الله. Hajat-hajat orang-orang yang membantu acara ini dengan harta, dengan tenaga, dan dengan pikiran mereka ya Allah. Wa anta alimun biha wa khabir wa basir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunna waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah seluruh rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hari ini. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Samarinda, lewati jalan ke semua bangsa. SMK 9 Samarinda, jalan piano nomor 33. Kami ada 4 jurusan, pemasaran dan perikanan, peternakan dan pembibitan. Itulah nama jurusannya. SMK 9 Samarinda, maju bersama membangun bangsa, mendidik anak bangsa.
bangsa untuk lebih bisa, karena SMK 9 bisa. Kami di sini untuk belajar, menuntut ilmu masa depan, agar berguna untuk nusa dan bangsa, bersama membangun Samarinda. SMK 9 Samarinda, maju bersama membangun bangsa, mendidik anak bangsa untuk lebih bisa, karena SMK 9 bisa. Kami di sini untuk belajar, menuntut ilmu masa depan, agar berguna untuk nusa dan bangsa, bersama membangun Samarinda. SMK 9 Samarinda, maju bersama membangun bangsa, mendidik anak bangsa untuk lebih bisa, karena SMK 9 bisa. SMK 9 Samarinda, maju bersama membangun bangsa, mendidik anak bangsa untuk lebih bisa, karena SMK 9 bisa, karena SMK 9